dirangkaikan juga dengan Hari Ulang Tahun Damba Wanita Persatuan ke-24 tingkat Kabupaten Barito Selatan. Untuk itu saya mengucapkan selamat Hari Ibu ke-55 dan selamat ulang tahun WIB ke-24 kepada seluruh kaum ibu dan perempuan di Kabupaten Barito Selatan. Semoga peringatan ini memberi makna yang mendalam bagi kita semua untuk terus menjunjung harkat martabat kaum perempuan, kaum ibu, dan mewujudkan penghargaan dan penghormatan kita terhadap kiprah, peran, dan pengabdian kaum perempuan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bapak Ibu semua yang kami muliakan, pada kesempatan yang baik ini izinkan saya juga mengucapkan selamat merayakan Hari Natal kepada seluruh umat Kristiani di seluruh wilayah Kabupaten Barito Selatan dan selamat merayakan Tahun Baru. Cepat sekali Pak merayakan, karena saya sekaligus izin pada kesempatan yang baik ini mulai tanggal 23 Desember nanti kami telah mendapatkan izin dari Bapak Gubernur Kalimantan Tengah dan telah mendapatkan izin dari Bapak Menteri Dalam Negeri untuk melaksanakan ibadah umroh sampai tanggal 4 Januari. Jadi mulai tanggal 23 sampai 4 Januari kepemimpinan di Kabupaten Barito Selatan akan diisi oleh pelaksana harian bupati, dan kami sesuai aturan telah mendapatkan izin untuk perjalanan dinas dengan alasan penting, yaitu melaksanakan ibadah umroh bersama dengan istri. Izin sudah keluar dari Bapak Menteri Dalam Negeri dan dari Bapak Gubernur Kalimantan Tengah. Dan perjalanan umroh ini adalah perjalanan pribadi, tidak menggunakan APBD dan tidak didukung dengan APBD. Bapak Ibu semua yang kami muliakan, harus kita akui bahwa pembangunan berwawasan kesetaraan gender menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Kita harus bangga dengan kiprah perempuan kita di dalam setiap posisinya, baik di bidang politik, hukum, pemerintahan, ekonomi, bahkan pertahanan keamanan. Ini menunjukkan bahwa potensi kaum perempuan cukup besar apabila ditingkatkan kualitasnya, diberikan peluang dan kesempatan yang sama, dibekali kemampuan yang sama, maka perempuan-perempuan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Barito Selatan, juga akan bisa memberikan sumbangsihnya bagi kemajuan kabupaten ini. Bumi Dani Dana yang betul-betul terus. Bapak Ibu semua yang berbahagia, kita tidak boleh melupakan asal kita dari mana. Semua berasal dari orang tua, dari bapak dan ibu. Kita bisa berdiri di sini, bisa duduk di depan di sini, bisa memakai baju yang bagus, bisa menjadi anggota dewan, menjadi ketua dewan, menjadi sekda, menjadi kapolres dan semuanya. Itu karena jerih payah kedua orang tua kita, terutama ibu kita yang mengandung selama 9 bulan. Coba Bapak Ibu semua bayangkan, ya bapak-bapak ini, kita bawa drum band, taruh di perut depan 9 bulan, gimana rasanya? Capek gak? Capek gak Pak? Ibu-ibu 9 bulan bukan drum band, anak yang dikandung dengan segala penderitaan yang akan dialami, bahkan pada saat melahirkan pun menyambung nyawa. Maka kita harus terus mengingat jasa-jasa orang tua kita, baik bapak dan ibu kita. Doakan mereka, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada, supaya mereka mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Kalau yang sudah tiada, yang masih hidup supaya tetap diberikan kesehatan, diberikan kekuatan orang tua kita, dan diberikan umur yang panjang. Saya juga pada kesempatan yang baik ini memberikan doa kepada jajaran saya yang sedang diberikan cobaan, mulai dari Pak Asisten 2, Pak Kalak BPBD, kemudian Pak Kadis di BPKB P3A yang sedang sakit. Kita doakan supaya mereka semua segera diberikan kesembuhan, pulih seperti sedia kala. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu semua yang kami muliakan, tidak ada guna jabatan, tidak ada guna pangkat kalau kita semua sakit. Untuk itu saya himbau kepada Bapak Ibu semua, jaga diri, jaga keluarga, jaga kesehatan. Terapkan pola hidup bersih dan sehat. Apalagi tren penularan COVID-19 mulai naik kembali, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Ayo jaga kondisi, jaga stamina kita. Terapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya titip kepada Kepala Dinas Kesehatan dan jajarannya, segera lakukan sosialisasi kepada masyarakat, distribusikan vitamin, distribusikan masker,
Kemudian rekapitulasi masyarakat kita yang belum vaksin agar segera vaksin, laksanakan booster dan lain sebagainya. Koordinasi intens dengan Dinas Kesehatan Provinsi. Surat edaran sudah sampai ke tingkat kabupaten, kita harus tindak lanjuti apa yang menjadi arahan pemerintah pusat terkait dengan penanganan kenaikan penularan COVID di Indonesia. Kita doakan mudah-mudahan Kabupaten Batu Selatan terhindar dari wabah COVID-19. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, bisa sama-sama membangun dan mengisi pembangunan di Kabupaten Barito Selatan. Bapak Ibu semua yang kami muliakan, memperingati Hari Ibu ke-95, tema yang diangkat yaitu perempuan berdaya dan berkarya dalam pembangunan menuju Barito Selatan maju. Ini tema yang sangat baik, tetapi sekali lagi kita punya pekerjaan rumah besar. Apa coba? Angka stunting kita masih tinggi. Tahun lalu kita pada posisi kedua tertinggi di Kalimantan Tengah. Tahun ini telah turun menjadi yang tertinggi ke-7 di Kalimantan Tengah. Tapi tetap menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Karena berbicara stunting, maka akan berbicara ibu-ibu hamil yang berisiko tinggi. Akan berbicara anak-anak usia subur yang anemia. Akan berbicara kesehatan reproduksi, akan bicara keselamatan ibu hamil dan anak-anak bayi, akan bicara tumbuh kembang anak-anak balita kita, batita dan balita. Dan masih kami temukan di beberapa desa. Dari 86 desa kami masuk 57 desa. Kami berjanji sebelum kami mengakhiri jabatan kami di 24 Mei 2024, kami akan masuk ke semua desa di Kabupaten Batu Selatan. 57 desa dari 86 berarti masih ada 29 desa yang akan kita kunjungi. Dari 57 desa yang kami kunjungi, ada fakta yang miris bagi semua. Masih kita temukan anak-anak kita umur 14 tahun sudah menikah, sudah hamil. Itu adalah usia yang sangat rawan apabila hamil. Mana ini kadis kesehatan? Dia tuh rumah sakit mana? Dokter. Tunjuk tangan dokter di sini. Mana dokter? Pak Yomi tunjuk tangan. Rawan tidak Pak? Kalau anak di bawah usia 18 tahun sudah hamil, rawan sekali. Rawan kematian, rawan bayinya cacat dan lain sebagainya. Tugas kita, tugas ibu-ibu juga memberikan sosialisasi pada masyarakat supaya anak-anak kita jangan cepat-cepat melaksanakan pernikahan dini. Sekolah dulu. Tahun depan 2024 pemerintah kabupaten sudah menganggarkan beasiswa untuk anak-anak kita. Itu bukan kebijakan populis, bukan kebijakan untuk mencari simpati. Itu memang kebijakan untuk masyarakat. Saya tidak akan mencalonkan di dalam pilkada dan dilarang mencalonkan di dalam pilkada. Bapak Ibu semua, perempuan yang berdaya memiliki daya ungkit yang besar dalam peningkatan kualitas hidup perempuan, sehingga harapan terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya yang dapat segera terrealisasi. Untuk itu Pak Sekda, saya titip beasiswa tahun depan yang berjumlah 10 di Cina, 15 di Al-Azhar Kairo, Mesir, dan 75 di dalam negeri. Saya minta ada keterwakilan anak-anak perempuan kita di dalam beasiswa itu. Jangan dimonopoli hanya anak-anak laki-laki. Saya minta ada keterwakilan yang seimbang antara anak laki-laki dan anak perempuan yang mendapatkan beasiswa. Dan saya minta itu khusus untuk anak-anak kita yang berprestasi dan berasal dari kalangan ekonomi lemah, supaya mereka juga punya kesempatan yang sama dengan anak-anak dari ekonomi menengah dan mapan. Saya berasal dari kalangan ekonomi lemah. Saya merasakan bagaimana rasanya kekurangan. Saya tahu bagaimana rasanya hidup itu susah. Sehingga pada saat saya menjabat, saya ingin APBD ini bisa merangkul, bisa digunakan untuk seluruh masyarakat. Bukan kebijakan untuk populer, bukan kebijakan untuk mencari simpati. Karena pejabat bupati tidak boleh mencalonkan di dalam pilkada dan tidak boleh terlibat politik praktis. Saya ingatkan juga kepada jajaran saya, baik P3K maupun ASN maupun PNS, yang semuanya adalah aparatur sipil negara, dilarang terlibat politik praktis. Seluruh ASN Kabupaten Batu Selatan wajib netral tanpa terkecuali.
silakan salurkan hak pilih pian semua pada tanggal 14 Februari 2024. Bebas memilih sesuai dengan pilihan hati nurani. Yang tidak boleh adalah dilarang berpolitik dan dilarang ikut politik praktis. Bapak Ibu semua yang kami muliakan, selain itu juga kita merayakan Hari Ulang Tahun Dhamma Wanita Persatuan yang ke-24. Saya harapkan jajaran Dhamma Wanita Persatuan Kabupaten Persatuan juga bisa menjadi tonggak bersama-sama dengan tim penggerak PKK Kabupaten Persatuan, menjadi tonggak untuk turut serta mendukung pembangunan di Kabupaten Persatuan, pembangunan di segala bidang, baik fisik maupun non fisik. Pembangunan fisik terkait dengan pembangunan sarana prasarana, gedung, jalan dan jembatan. Pembangunan non fisik terkait dengan peningkatan SDM, baik aparatur maupun SDM masyarakat di Kabupaten Persatuan, serta juga pembangunan non fisik terkait dengan perbaikan kualitas pelayanan publik. Hasil belusukan ke beberapa desa kecamatan masih kita temukan di beberapa desa tidak tersedia tenaga kesehatan. Contohnya di desa di kecamatan Dusun Utara, desa Manaukan, tidak ada tenaga kesehatan. Di kecamatan Dusun Hilir, pada saat kami masuk tidak ada dokter, sekarang sudah ada. Tugas kita pemerintah kabupaten hadir melayani masyarakat, bukan untuk mencari simpati, bukan untuk politik, karena memang tugasnya melayani masyarakat. Jangan hanya dengan jargon, tapi buktikan dengan perbuatan. Buat apa kita kalau berbicara tetapi tidak ada buktinya? Buktikan dengan perbuatan, buktikan dengan mengabdi. Mudah mengatakan mengabdi, sulit mengimplementasikan. Seringkali oknum di pemerintah kabupaten, tapi bukan bersatu tempat lain, begitu masyarakat menghadap menghilang. Tapi kalau butuh dukungan, datang ke masyarakat. Tapi kalau masyarakat butuh bantuan, menghilang. Itu di tempat lain. Kalau di Persatuan tidak ada. Tidak boleh. Kita harus mengabdi dan melayani masyarakat. Jangan hanya jargon, buktikan dengan perbuatan, buktikan dengan program dan kegiatan. Jangan hanya bisa komplain. Ayo kita bersama-sama mengabdi dan membangun Kabupaten Persatuan. Tenang saja Bapak Ibu semua. Saya Dedi Gunawan sesuai dengan SK saya hanya akan mengabdi selama 1 tahun sampai 24 Mei 2024. Setelahnya semua kembali kepada kewenangan Bapak Presiden Republik Indonesia dan Bapak Menteri Dalam Negeri. Bapak Ibu semua yang kami muliakan, tentu saja pada kesempatan baik ini saya mengajak kita semua, mari kita dukung dan berikan kesempatan kepada kaum perempuan, kaum ibu untuk maju dan memberdayakan diri. Susun program dan kegiatan, saya titip dengan Pak Sekda, dengan Kepala Bapeda dan jajarannya, asisten 1, 2, 3. Susun program dan kegiatan yang juga bisa melibatkan dan menjangkau peran kaum perempuan dan kaum ibu. Jangan tinggalkan peran mereka. Kita bisa seperti ini karena perempuan dan ibu. Untuk itu Bapak Ibu semua, peran ibu baik di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam pemerintahan menjadi sangat penting. Mulai di dalam keluarga, peran ibu mendidik anaknya menjadi anak-anak yang berguna, anak-anak yang sehat, yang cerdas, yang mempunyai kompetensi, anak-anak yang berkarakter, anak-anak yang kuat, yang tahan banting, yang pada saatnya nanti akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan baik di Batu Selatan maupun di Provinsi Kalimantan Tengah, bahkan mungkin di tingkat nasional. Untuk itu saya mengajak, marilah kita semua menghargai dan menghormati kaum perempuan dan kaum ibu, layaknya kita menghormati ibu kita semua. Dan saya doakan orang tua pian, baik bapak dan ibu pian yang masih hidup, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan diberikan umur yang panjang. Dan kepada orang tua pian semua yang sudah mendahului kita doakan mereka diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kami muliakan, demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Ibu ke-95 dan selamat Hari Ulang Tahun Dhamma Wanita ke-24. Semoga kegiatan yang kita laksanakan ini penuh makna dan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua. Sebelum saya mulai sambutan, kembali saya akan berpantun. Boleh ya penutup pantun? Sayang kumbang mencari makan. Kalau kumbang itu mencari makan, kita ulangi. Sayang kumbang mencari makan, tapi bukan di warteg makannya. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. 7 bulan sudah pengabdian di Batu Selatan. Pada akhirnya 1 tahun akan kami akhiri. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
harapan dan pesannya kepada ibu-ibu di hari peringatan. Ya Bapak Ibu semua, pada hari ini kita merayakan peringatan Hari Ibu ke-95 dan peringatan Hari Ulang Tahun Damai Wanita ke-24. Tentu saja kita terus bersinergi dengan kaum ibu untuk bersama-sama kita membangun dan memajukan Kabupaten Batu Selatan. Peran ibu sangat strategis, mulai dari peran di ruang lingkup yang paling kecil, di keluarga. Mereka membentuk, mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkarakter, berkepribadian baik, anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas. Tentu saja peran ibu menjadi sangat penting bagi kita semua bersama-sama seluruh elemen masyarakat dan stakeholder, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh wanita, jajaran unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD dan pemerintah Kabupaten Batu Selatan untuk sama-sama kita membangun dan memajukan Kabupaten Batu Selatan. Sekali lagi, selamat Hari Ibu. Mudah-mudahan seluruh ibu-ibu di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Batu Selatan, diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang. Demikian, terima kasih. Terima kasih banyak. Ya. Oke, baik, terima kasih para rekan media. Hari ini Kabupaten Batu Selatan menyelenggarakan kegiatan puncak peringatan Hari Ibu ke-95 dan digabung dengan Hari HUT DWP ke-24. Tentunya ini menunjukkan sinergitas kita ya antara Pemkab terutama dengan seluruh OPD, bahkan dengan DWP, TPPKK, kita menyelenggarakan satu kegiatan dan dikemas dalam satu hari ini. Dan hari ini alhamdulillah Pak PJ dan Pak Sekda semuanya unsur Forkopimda hadir, alhamdulillah. Dan untuk kegiatan hari ini kita adakan lomba fashion show dengan tema utama adalah batik piring Melawen. Kenapa? Batik piring Melawen yang belum lama kita launching di bulan September, tentunya harapan kami batik ini bisa tersosialisasikan oleh masyarakat Batu Selatan dan bisa kita lihat dari kegiatan tadi antusiasme masyarakat luar biasa, peserta yang ikut lebih dari 40 peserta dan luar biasa animo masyarakat. Tentunya kegiatan ini kami bertujuan juga untuk menumbuhkan para desainer-desainer lokal di Kabupaten Batu Selatan dengan mendesain batik Batu Selatan menjadi sebuah gaun pesta yang sangat luar biasa. Ini tentunya dapat kita lihat bersama bahwa ternyata desainer lokal kita pun sangat luar biasa ya untuk kepandaiannya dalam merangkai batik menjadi sebuah gaun, dan yang satunya adalah lomba dengan kebaya nasional, dan itu alhamdulillah tadi sudah kita pilih juga beberapa juara, 6 juara dan juga 2 juara favorit. Harapan ke depannya Bu, setelah Ibu tidak lagi menjabat sebagai Ibu PJ di Batu Selatan Bu, untuk siap. Harapan kami tentunya dengan menyelesaikan tugas kami seperti yang disampaikan Pak PJ, di 24 Mei 2024 kami akan mengakhiri tugas yang diamanahkan oleh Bapak Presiden melalui Menteri Dalam Negeri menjadi penjabat Bupati di Batu Selatan, dan saya sebagai penjabat Ketua TPPKK Kabupaten Batu Selatan. Tentunya dalam fokus kita hari ini adalah batik piring Melawen. Tentunya ada satu hal yang saya tinggalkan di Kabupaten Batu Selatan. Ini adalah murni hasil karya saya dengan beberapa OPD, kita bekerjasama dan telah kami patenkan di Kemenkumham melalui Haki. Dan tentunya karya ini saya serahkan seutuhnya kepada Pemkab Kabupaten Barito Selatan. Agar apa? Batik ini nantinya bisa lebih membudaya lagi, bisa lebih booming lagi di Kabupaten Batu Selatan. Tentunya salah satu kegiatan hari ini adalah salah satu tujuannya itu untuk membumingkan, untuk memperkenalkan batik ini loh, batik piring Melawen yang tentunya rekan-rekan tadi lihat semua ya, luar biasa. Hasil karya dari batik piring Melawen ketika dikemas menjadi sebuah gaun, ketika dikemas menjadi satu set dengan kebaya, sangat luar biasa. Dan itu tentunya teman-teman tahu dari hasil batik piring Melawen adalah diangkat dari benar-benar dari sumber daya alam yang ada di Batu Selatan, yaitu piring Melawennya adalah merupakan senjata ya masyarakat Dayak di Batu Selatan, dan itu belum ada yang mengangkat batik, belum ada yang mengangkat piring Melawen ini menjadi sebuah karya, dan ini saya angkat tentunya biar menjadi ciri khas. Ternyata batik piring Melawen ini adalah satu-satunya yang punya hanya kita Kabupaten Batu Selatan. Terima kasih. terima kasih. Ya. Terima kasih Bu.